Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya, salam sehat untuk kita semuanya, pelanggan setia Dewan Harkat Baitul Hikmah. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya Ustaz Firdaus akan menjelaskan tentang metode terapi ruqyah. Ruqyah secara bahasa adalah jampe-jampe, mantra, doa-doa khusus. Jadi ruqyah adalah metode pengobatan dengan membacakan ayat-ayat Al-Quran dan doa-doa khusus yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Dan bagi orang-orang yang mengalami gangguan, baik gangguan jin, gangguan setan, maupun gangguan penyakit medis maupun non-medis. Karena ruqyah bukan hanya untuk orang-orang yang kena gangguan jin, tetapi untuk orang-orang yang gangguan sihir psikologis pun bisa. Orang yang kena gangguan tekanan batin, orang yang sering bengong, sering mimpi buruk, dan lain sebagainya. Tentunya diagnosa ruqyah di Dewan Harkat Baitul Hikmah perlu secara teliti, bukan tebak-tebakan. Harus betul-betul kita tangani terlebih dahulu dengan membacakan ayat-ayat Al-Quran, ayat-ayat ruqyah, yang tujuannya untuk bisa mendiagnosa gangguan penyakitnya ini apa. Dia sumber penyakit sihir gangguannya dari mana, dan itu perlu kita diagnosa melalui dibacakan ayat-ayat Al-Quran, ayat-ayat ruqyah, sesuai keluhan si pasien itu sendiri. Tentunya Al-Quran ini sendiri menjadi solusi bagi orang-orang yang sudah sakit-sakitan, orang yang bingung, yang frustasi, yang sudah tidak ada keinginan dan tidak ada pikiran, merasa tidak percaya diri bahwa sesungguhnya kesembuhan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Allah ingatkan dalam Al-Quran, wa nunazzilu minal Quran ma huwa syifa wa rahmatul lil mu'minin. Allah turunkan Al-Quran sebagai penawar dan sebagai rahmat bagi orang-orang yang beriman, orang-orang yang yakin kepada Allah, dan Al-Quran itu harus kita imani. Maka penawarnya adalah kembali kepada Al-Quran. Kita sudah berobat kemana-mana, maka kembali kepada Al-Quran itu sendiri dengan metode ruqyah. Dan Dewan Harkat menyediakan, menyajikan terapi ruqyah ini, dan insya Allah mudah-mudahan dengan ridho Allah, dengan izin Allah, ruqyah yang kita lakukan adalah sesuai syariah, yang sesuai tuntunan Al-Quran, tuntunan Allah, perintah Allah, dan sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Apa sih yang diobati melalui Al-Quran dan ruqyah itu sendiri? Yang Allah obati adalah yasbi sudura qaumin mu'minin. Dan Allah mengobati hati orang-orang yang beriman, orang-orang mukmin Allah obati. Makanya ketika dibacakan ayat-ayat Al-Quran, ada yang menangis, ada yang meronta-ronta, ada yang bergerak-gerak, ada yang kesurupan. Karena hati orang-orang itu kotor, hati orang-orang itu bermasalah. Di hati orang-orang mukmin, orang-orang yang beriman, dan menyembuhkan penyakit di dalam dadanya. Wa syifa'u lima fis sudur, dan menyembuhkan, mengobati hati di dalam dada hati setiap orang-orang yang beriman. Dan orang-orang yang sakit, orang-orang yang terus-terusan tidak menemukan kesembuhan, maka kembali kepada Al-Quran itu sendiri dengan menyembuhkan hati dia. Karena letak penyakit adalah di dalam hati kita. Maka insya Allah ruqyah menjadi jalan menyembuhkan, menjadi jalan solusi penyembuhan dari segala macam penyakit medis maupun non-medis. Yang diobati oleh Allah adalah dada setiap orang-orang yang beriman. Insya Allah silahkan datang ke tempat kami, baik yang di pusat maupun yang di cabang. Dan kita baru insya Allah sudah membuka cabang-cabang, diantaranya Keranggan Permai, Jalan New Raya, tepatnya di depan Hotel Avengel yang ada di Cilengsi, di Kahuripan. Silahkan nanti lihat alamat masing-masing, dan silakan menghubungi dan konsultasikan permasalahan, mencari solusi dari orang kita yang sudah mengalami penyakit dan sakit yang sudah tidak menemukan kesembuhan.
maka kembali kepada Al-Quran itu sendiri dengan metode ruqyah. Dan bukan hanya kita bersender kepada peruqyah, tetapi kita wajib untuk bisa meruqyah diri sendiri dan memahami tentang ruqyah itu sendiri agar kita bisa terlindungi dari godaan syaitan yang terkutuk. Insyaallah saya akhiri saja dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.